siang hari ini datang ke sekolah kita untuk mengadakan parenting meeting bersama para guru ya, dari kelas 6 oleh Miss Endang dan juga di tingkat SMP oleh Miss Eka dan juga saya sendiri, Miss Talita. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, pertama-tama mungkin kita bisa bangkit untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Teacher Endang. Saya persilakan. Selanjutnya kita akan melaksanakan doa yang akan dibawakan oleh Teacher Eka. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan atas berkat dan kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan apapun. Bapak, saat ini kami akan melaksanakan pertemuan dengan orang tua, anak didik kami yang kami kasihi untuk membahas program pembelajaran. Hadirlah di tengah anak kami dan berkatilah jalannya pertemuan kami ini Bapak, mulai dari awal sampai dengan selesai. Berikanlah kepada kami pemikiran dan petunjuk agar apa yang kami sampaikan dan apa yang kami bahas boleh seturut kehendak-Mu dan menghasilkan anak didik kami yang takut akan Engkau. Dan jadikanlah pertemuan yang kami laksanakan ini Bapak menjadi pertemuan yang penuh berkat, dipenuhi oleh sukacita sehingga menghasilkan sesuatu yang positif. Berkati orang tua dan anak didik kami yang sudah boleh hadir hari ini Bapak, Engkau tambahkan rezeki, kesehatan kepada mereka dan juga kepada orang tua anak didik kami yang belum dapat hadir, Engkau juga yang senantiasa yang berkati kegiatan mereka. Berkati juga kami Bapak Ibu guru beserta pegawai dan staf yang ada di timur ini Bapak, Engkau tambahkan kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Begitu banyak pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskan semuanya itu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Teacher Esther selaku kepala sekolah tingkat SMP di Sekolah Trimurni ini. Saya persilakan. Oke, selamat siang ibu-ibu sekalian. Jadi saya di sini sekalian
juga mewakili Ibu Rosni ya, Ibu, karena kebetulan memang kegiatan ini kami laksanakan sudah yang periode yang kedua. Periode yang pertama sudah kemarin dari TK kelas 1 SD sampai kelas 5, dan hari ini kelas 6 bergabung dengan tim SMP. Jadi karena saya sebelumnya Ibu Esther Sinaga untuk memperkenalkan diri sebagai Kepala Sekolah SMP Trimurni. Sekali lagi saya sapa, selamat siang Ibu-Ibu sekalian. Oke, kiranya semuanya tetap dalam keadaan sehat. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang baik untuk boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan parenting meeting. Dan ini merupakan kegiatan bukan baru sebenarnya, tapi ini kami modifikasi sedikit ya dari ke sekolah, karena parenting meeting sebenarnya sudah kami lakukan sejak dulu, tapi mungkin selama ini parenting meeting kita gunakan hanya untuk keperluan rapor anak-anak ya, kira-kira begitu ya Ibu. Dan atau misalnya ada anak-anak kita yang ada bermasalah atau ada dapat prestasi ataupun ada hal lain, mungkin secara face to face. Tapi kami modifikasi parenting meeting sekarang, program kami di tahun ini dengan pertemuan secara global seluruh orang tua seperti ini, supaya kami boleh memaparkan apa yang akan kami lakukan di semester 6 ini, bahkan yang sudah kami lakukan, sehingga orang tua kami semuanya boleh mengetahui apa yang akan kami laksanakan di sekolah ini lebih jauh ya, dan lebih terasa, mungkin seperti itu. Kalau secara face to face mungkin secara individu, tapi ini secara global, dan itulah tujuan kami. Selain itu juga bagi saya terutama selaku kepala sekolah, juga ini menjadi wadah bagi saya juga terkhusus untuk mempromosikan SMP Trimurni kepada orang tua kelas 6 supaya tetap menyekolahkan anaknya tetap di SMP Trimurni. Adapun kegiatan kita pada hari ini juga kami guru-guru ya akan menyampaikan bagaimana metode dan juga model pembelajaran yang akan kami pergunakan selama 1 semester ini, dan seluruh orang tua kami juga nanti boleh menanyakan kepada wali kelas seluruhnya di kelas 6 SD, kelas 7, kelas 9, kira-kira apa yang boleh didiskusikan, ada mungkin keluhan, supaya boleh kita bahas bersama di sini, supaya tidak lanjut apa yang sudah kami sampaikan, boleh juga Bapak Ibu boleh meresponnya dengan baik. Seperti kita ketahui, Sekolah Trimurni sudah lama berdiri ya, Ibu-ibu, sudah hampir puluhan tahun, dan terkhusus untuk SMP Trimurni sudah berdiri tahun 1994, dan sudah kurang lebih 30 tahun lah ya, 30 tahun. Dan ibu-ibu pasti sudah mengetahui juga Sekolah Trimurni ini adalah salah satu sekolah favorit ya untuk wilayah di sini, dan kami juga mengedepankan untuk mendidik anak-anak didik kami secara keseluruhan dengan sepenuh hati. Dengan segenap hati kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena salah satu tujuan utama seorang guru pastinya dan pendidik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kami berupaya melalui lingkup materi ataupun lingkup jurusan kami masing-masing, kami boleh memberikan yang terbaik pengajaran dan juga pendidikan kepada seluruh anak didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan sekolah Trimurni ini mungkin saya lebih jauh akan memberitahu untuk SMP ya ibu-ibu, yang untuk SD sudah pasti sudah paham kan ya. Jadi di SMP Trimurni ini selain proses pembelajaran yang pastinya tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pengetahuan akademik, kami juga mewadahi di tempat ini secara non akademik. Kita pasti mengetahui anak-anak kita memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda. Jadi untuk itu kami mewadahi juga melalui kegiatan non akademik seperti ekstrakurikuler yang kami sediakan di sekolah kami ini adalah bidang bahasa, itu bahasa Inggris, kemudian bidang informatika, itu komputer, itu sudah berjalan kurang lebih puluhan tahunnya di sini ya. Kemudian yang terbaru di sekolah ini juga kami sudah mengadakan peminatan untuk PJOK. Jadi udah ada perkembangan, mungkin nanti melihat situasi
tergantung daripada nanti kompetisi anak-anak. Nanti kita akan buka lagi eskul yang lain. Oke, ya, berdiri dari tahun 1994. Visi dan misi yang ada pun menjadi visi kami adalah menjadi lembaga pendidikan unggul yang inspirasi dan membentuk karakter unggul serta menjadi pusat pengembangan kreativitas dan keterampilan siswa dengan lingkungan belajar yang kondusif dan dukungan guru yang berkualitas. Visi itu akan kami wujudkan dengan misi membentuk siswa yang berkarakter kreatif dan mandiri melalui pembinaan moral, lingkungan belajar kondusif, pengajaran bahasa asing, keterampilan digital serta beragam model pengembangan bakat dan prasarana yang mendukung. Keseluruhan misi ini ibu-ibu sudah kami lakukan dan sedang berjalan melalui kreativitas karakter. Ya, kami juga mengikuti perkembangan dari kurikulum. Kami menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan juga kurikulum 13 masih mengikuti yang lama, tapi ada juga kami sudah mengikuti Merdeka Belajar. Dan di situ juga lebih dikembangkan karakter siswa, bagaimana untuk lebih berkarakter, bertanggung jawab mandiri paling utama dalam pembelajarannya. Kemudian pembinaan moral, kami juga ada ibadah, ya, ibadah PA dan juga ibadah di setiap paginya kami lakukan di lapangan, yaitu pemberian firman Tuhan, bernyanyi dan juga pemberian pengertian sedikit tentang firman Tuhan, dan itu juga dilakukan anak-anak secara mandiri. Kemudian pengajaran bahasa asing kami juga sudah kembangkan dan kami juga kebetulan didukung oleh native speaker dari Kanada, Mr. J. Mungkin kalau SMP sudah tahu dan SD juga sudah tahu, itu salah satunya kebutuhan yang kami lakukan di sekolah ini, mengingat bahwa bahasa Inggris itu perlu sangat dikembangkan untuk anak-anak untuk lebih bisa berkomunikasi secara internasional. Kemudian keterampilan digital, ya Bapak Ibu, belajar dari kita di COVID yang kemarin berkembang sampai saat ini. Kami juga sudah melakukan pembelajaran secara digital dan itu sudah teruji, juga kami sudah menerapkannya. Serta pengembangan bakat yang lain seperti yang sudah saya paparkan tadi, kami sekarang sedang mengembangkan lagi pembelajaran secara akademik seperti tadi ekstrakurikuler. Keunggulan daripada sekolah Trimurti, yang pertama pembinaan karakter, lingkungan belajar yang kondusif, ya Bapak Ibu boleh dilihat, guru-guru yang berkompeten, berkualitas, guru-guru yang peduli dan memotivasi murid. Jadi guru-guru kita secara keseluruhan backgroundnya ibu-ibu itu sudah S1, tapi kita juga ada guru-guru yang sudah S2 dan juga sedang menempuh S2 seperti saya. Contoh, lanjut pembinaan kerohanian seperti yang saya bilang tadi. Kita sudah ada PA setiap 2 kali dalam 1 minggu dan pembelajaran kita juga pasti diawali dengan bidang rohani di awal pembelajaran. Kemudian melatih murid untuk memiliki keterampilan berbahasa asing yang tadi yang saya sudah sampaikan, pelajaran English conversation dan guru native ini saya bilang oleh Mr. J, dan mengembangkan kreativitas murid. Melatih murid untuk memiliki keterampilan digital, keterampilan sosial dan kemandirian. Ini salah satu tadi ekskul yang kami katakan, ibu-ibu. Anak-anak yang memilih, kalau untuk SMP dia mau apa, ada yang memilih informatika, ada yang memilih basket. Karena perempuan juga mungkin di SMP ada yang peminatan di basket. Itu bukan kami paksa, tapi mereka sendiri yang memilih melalui wadah yang sudah kami sediakan. Memberikan wadah yang beragam dan memadai serta membina anak untuk menentukan bakat, minat dan prestasi. Itu yang penting ibu untuk zaman saat ini. Kita tidak hanya meningkatkan akademis saja, non-akademis juga penting. Kenapa? Karena disitulah anak-anak kita lebih menonjol, di mana dia lebih menyukai bakat dan minatnya di mana. Kemudian itu juga sangat berarti nanti untuk perkembangan selanjutnya nantinya ibu-ibu. Kemudian memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar dengan baik. Kami sangat mengupayakan dengan segala media yang kami gunakan, dengan perkembangan yang ada, kami mempergunakan itu sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sarana dan prasarana tidak hanya dari alat-alat yang ada terlihat saat ini, juga media pun kami pergunakan supaya tetap pembelajaran kita itu pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Ya, ini ada kunjungan dari bakti sosial dari Lions Club ya beberapa waktu yang lalu. Ya, inilah Mr. J ya, English native-nya ini langsung dari Kanada. Mr. J mempelajari murid dari kelas rendah di SD, kelas tinggi dan juga kelas SMP. Dan tidak hanya anak-anak, ibu-ibu, kami juga informasikan supaya nanti ke depannya tujuan sekolah kita ini
bisa mengajar juga dengan berbahasa Inggris. Ini ekskul basketnya yang saya sudah utarakan tadi. Terlihat di sini ya, ibu-ibu penggemarnya juga banyak perempuan. Ini ekskul desain ya, selain ada ekskul informatika yang wajib, ini juga desain sesuai dengan pilihan anak-anak. Nah, ini kami beberapa guru yang mengajar ya. Untuk SMP sendiri, ibu-ibu ketahui kami ada 10 tenaga pengajar sesuai dengan bidang masing-masing. Ini beberapa kegiatan seperti hari Natal. Ini ekskul TIP-nya. Dan ini ekskul Inggrisnya ketika mereka sedang aktif untuk berbahasa conversation. Dan ini kegiatan rohani ya. Ini kami mengundang salah satu orang tua siswa kita yang juga seorang hamba Tuhan pada momen PA. Oke, dan tujuan kami salah satunya tadi ya, ibu-ibu sekalian, khusus untuk kelas 6 SD, agar kami sangat memohon dengan kerendahan hati agar anak-anaknya juga boleh bergabung menjadi anak kami kelas 7 SMP di tahun ajaran 2024 dan 2025. Sebagai promosi ibu-ibu, 3 besar anak-anak ibu nanti yang berprestasi di kelas 6 SD semester genap ini akan mendapat voucher pembayaran uang sekolah untuk beberapa bulan, nanti mungkin kebijakan daripada yayasan. Itu salah satunya. Jadi kalau yang 3 besar otomatis nanti uang sekolahnya di bulan beberapa bulan di bulan depan tahun ajaran nanti akan gratis. Kira-kira begitu. Dan kami juga sangat memohon kepada ibu-ibu sekalian, jikapun anak ibu tidak masuk di tahun ajaran baru ini, mungkin ada saudara, sanak saudara, teman tetangga, teman arisan di gereja, bolehlah diwakilkan kepada kami dan tolong diinfokan segera mungkin kepada kami supaya kami lebih cepat untuk merespon, karena sekarang ibu-ibu kita harus jemput bola, kira-kira begitu. Jadi kami sangat membutuhkan. Jika memang ibu-ibu yang lain belum masuk tingkatan baru, kami mengharapkan kepada saudaranya boleh disebarkan. Kami juga sudah memberikan informasi melalui media WA, WhatsApp, dan juga ada brosur digital. Tolong diserahkannya ibu-ibu, kami sangat memohon bantuannya. Karena yang kami upayakan masih terbatas. Tapi kalau ibu berbicara dan bicara mungkin bisa lebih terasa ke semua orang. Mungkin itu saja untuk mengawali ibu-ibu. Sebentar kita akan mendengarkan pemaparan dari kelas 6 SD, kemudian nanti dilanjut oleh kelas 7 dan dilanjut kelas 9, dan kemudian kita akan diskusi apa yang kira-kira akan dibahas dalam pertemuan ini. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran ibu-ibu, dan kami harapkan tetap setia untuk melakukannya di momen selanjutnya. Demikian kami persilakan kepada silakan. Masih semangat mendengarkan ibu-ibu yang hadir di sini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara parenting ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai wali kelas 6. Saya bernama Teacher Endang Madun, biasa dipanggil dengan Teacher Endang atau Miss Endang. Kemudian riwayat singkat saya yaitu saya mengajar dari tahun 2018 pada saat ini. Saya rasa itu aja untuk perkenalan singkat saya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan di mana untuk parenting kita program pembelajaran di semester genap 2023-2024 oleh saya sendiri. Nah, di kelas itu melakukan yang namanya adanya peraturan kelas. Yang pertama itu berpakaian rapi lengkap dengan atribut, dan itu sudah saya sesuaikan dengan anak-anak. Nah, kemudian berbicara dan berlaku sopan untuk berbicara kepada teman ataupun guru. Kemudian menjaga kebersihan diri, rambut, dan kuku. Saya sudah memantau anak-anak kita semua untuk lebih memperhatikan diri sendiri. Kemudian melakukan pikir doa dan kebersihan sebelum pulang. Kemudian mengerjakan semua catatan, tugas, dan latihan. Dan terakhir membawa buku komunikasi, buku pelajaran, dan alat tulis lama. Dan ini adalah peraturan dalam kelas, khususnya kelas 6. Selanjutnya
yaitu mengenai pidato. Ya, saya rasa materi ini tidak usah disampaikan, kita bisa lihat di slide Ibu dan Bapak. Inilah yang saya sampaikan kepada anak-anak di dalam kelas. Selanjutnya, ini juga dari bagian isi teks pidato. Ini masih mengenai materi pembelajaran dari kelas 6. Selanjutnya, dan di bahasa Indonesia tadi, anak-anak saya suruh untuk lebih bisa mempraktekkan diri untuk mengucapkan pidato. Sudah saya terapkan dan langsung saya praktekkan seperti itu. Kalau metodenya, metode yang saya lakukan adalah metode SAM. Dan kemudian PPKN, pembelajaran di kelas 6 itu mengenai makna sila pertama Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pembelajaran kami dari mata pelajaran PPKN, dan kemudian sila kedua dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Oke, selanjutnya pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA itu kami sudah memasuki yang namanya masa pubertas, dan ternyata masa pubertas yang sekarang dialami anak-anak sudah masuk ke ranah yang namanya udah kelas SD. Padahal itu kita tahu dulu kalau pubertas SMP-nya ke SMA segala macam. Dan ternyata di SD pun sudah mengalami namanya pubertas. Ciri-cirinya juga sudah. Jadi saya lebih bagaimana fisik sebelum dan setelah pubertas. Kita sudah mempelajari itu, dan kita sudah lebih buka-bukaan supaya tidak ada supaya lebih jujur. Kenapa? Supaya tidak kaget dirinya kenapa bisa terjadi seperti ini. Lebih sharing kepada gurunya dan maupun orang tuanya. Saya lebih menyarankan kalau kalian kenapa-napa ada yang terjadi pada diri, perubahan diri, bisa ditanya dengan ibu atau bapaknya di rumah, atau enggak kepada Miss, seperti itu. Nah, pada masa pubertas sekarang ini yang paling ditekankan yaitu peran orang tua pada masa pubertas. Karena banyaknya masa pubertas ini peran orang tua harus bisa menyikapi masa pubertas si anak. Kemudian memahami kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru terjadi pada diri anak. Ya, Ibu Bapak, selanjutnya, dan kegiatan positif pada masa pubertas kita sudah mempelajari di kelas, yaitu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, mengembangkan diri. Kalau sudah lebih dewasa itu artinya sudah pubertas. Jadi jangan lagi lari-larian kayak anak TK atau segala macam. Udah bisa lebih jalan lebih cool, atau enggak ya seperti itulah Bu ya. Atau mengisi kegiatannya dengan latihan bela diri atau sepak bola atau dan lain-lain yang bisa menjadi minat bakat mereka. Selanjutnya pembelajaran IPS yang ada di kelas 6 itu mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang. Ada bidang ekonomi, politik, sosial budaya, kesenian dan lain-lain. Nah, inilah kegiatan kami dalam kelas. Saya langsung mempraktekannya ke dalam kelas. Misalkan kalau pembelajaran matematika, kita langsung kepada anak one by one, satu persatu untuk segera bisa menjawab pertanyaan itu. Jangan di depan supaya bisa melatih anak untuk lebih mandiri lagi, seperti itu Bu. Kemudian ini adalah kegiatan pembelajaran P5 dan praktek dalam pembuatan IPA. Dan ada pun sebagian foto tidak termasuk karena saya masih ada sering lebih mengambil video daripada foto, seperti itu. Dan ini adalah kegiatan kami berolahraga setiap ragunya. Oke, saya rasa sampai di sini
khususnya kelas 6, jika ada ibu-ibu di sini yang ingin mempertanyakan atau inilah kesempatan untuk bertanya, saya beri waktunya. Ada yang ingin bertanya Ibu? Mohon maaf sebelumnya, yang kelas 6 siapa? Kelas 3 ya. Ditanyakan Bu? Semua sudah jelas, saya memaparkan. Bisa kita lanjut? Berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin momennya nanti lah mungkin mau bertanya. Bisa ya? Kita lanjut dengan SMP. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang boleh hadir meringankan langkahnya di acara pada meeting ini. Sungguh bahagia kami, ibu sekalian di sini boleh hadir di momen ini. Jadi perkenalkan nama saya Eka Krisnawati Semalir. Saya wali kelas dari kelas 7. Jadi sebelum saya menjelaskan program pembelajaran kami, saya di Tribun ini sudah mengajar dari tahun 2016. Ya ibu sekalian, 2016 berarti sudah ada sekitar 4 tahun. Dan saya masih stay di sini karena saya benar-benar menikmati mengajar di sini bersama teman-teman dan rekan-rekan saya, dan juga bersama kepala sekolah saya, Miss Esther dengan teacher Rosmi. Oke, nah sebelum ke problem learning kami, ada baiknya saya paparkan kenapa di kelas 7 ini tetap dilakukan ada peraturan kelas. Kan biasanya kan ibu sekalian yang biasa dilakukan peraturan kelas itu kan untuk SD, tapi di sini untuk SMP kami tetap melakukan peraturan kelas. Karena apa? Agar suasananya itu tetap kondusif, tertib dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Karena seperti ibu sekalian ketahui, ada banyak bully yang terjadi di tingkat anak sekolah zaman sekarang kan. Jadi kalau tidak ada kami buat peraturan kelas, maka tidak ada perubahan yang terjadi di kelas tersebut. Jadi seandainya Bapak Ibu tiba-tiba, contoh ini ya, saya contohkan saja ya, kalau dia yang tadinya misalnya ibu kasih uang pegangan dia atau uang jajannya 20.000, tiba-tiba kalau dia minta, "Ma, aku melakukan punishment." Kalau dia melakukan punishment, karena benar di sini saya ingin sampaikan, setiap anak-anak kita kalau melanggar itu Bapak Ibu kami kenakan memang seperti denda. Dalam artian hanya untuk menertibkan siswa-siswi didik kita di sini. Ada banyak peraturan yang harus kami jalankan agar tidak lagi ada saling mengejek di kelas, pembulian atau bahkan kekerasan dengan adik kelasnya. Nah, ibu di sini jangan khawatir, kemana ya uangnya dibuat. Nah, uang tersebut itu memang dipegang adik anak kami di bendaharanya. Tetapi proses uangnya sudah menjadi punishment itu, kami melakukan kegiatan contoh ini seperti Mama Claudia pasti tahu kan, akhir-akhir ini anak didik kita merepotkan ibu kalau nggak salah untuk membeli buah. Jadi terkadang hasil punishment yang kami lakukan itu dari denda uang tersebut kami lakukan untuk ketika temannya operasi ya atau rumah sakit. Jadi mereka melakukan kunjungan. Nah dari uang tersebutlah membeli buahnya atau membeli makanan yang layak untuk good food untuk yang sakit tersebut. Jadi itu yang pengklarifikasian dari kami kenapa ketika anak-anak didik kita tiba-tiba ada hukuman dengan membayar denda, itu hanya untuk menertibkan aja ya Bapak Ibu. Karena apa? Anak kelas 7 ini kan fase di mana berubah dia dari yang tadinya masih anak sekolah minggu, sudah di kelas 7 dia sudah jadi remaja. Jadi perlulah kami buat sedikit peraturan itu, dan tidak perlu juga saya jabarkan di sini ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu semua di sini paham kenapa setiap kelas itu ada dendanya seperti itu ya Bapak. Dan termasuk juga kalau
aman dan disiplin, karena itu perlu. Kita harus menjaga attitude akademik kami, dan puji Tuhan sekali di kelas 7 saat ini sudah saling mengasihi, saling menyayangi, saling merangkul, strengthen each other, saling merangkul satu sama lain. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, nah untuk di kelas 7 ini Ibu sekalian berbeda dengan metode pembelajarannya, bukan kurikulumnya maksud saya. Kurikulumnya itu sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Di kelas 7 ini kita memakai kurikulum merdeka. Beda di kelas 9, beda di SD. Ya, jadi sebenarnya kurikulum merdeka ini kan program dari pemerintah dan harus kita jalankan. Ya, dan tujuannya itu adalah untuk menggali potensi anak didik kita di kelas 7 khususnya. Jadi dari semua materi yang di sini, ya tenaga pendidiknya, tenaga pengajarnya adalah tenaga profesional pastinya. Dan saya akan memaparkan tidak semua, Bapak Ibu. Saya hanya memilih materi-materi yang benar-benar yang sudah saya tanya sendiri ke anak kelas 7, khususnya mapel apa yang mereka gemari, mapel apa yang di middle yang mereka gemari, dan kira-kira yang tidak mereka suka juga di sini. Tidak semua yang saya paparkan, nanti habis waktu kita ya. Oke, lanjut Bang. Nah, di sini untuk mapel mafia dulu saya paparkan ya, mafia matematika, fisika, biologi, kimia. Oke, untuk matematika dan biologinya ini Bapak Ibu semuanya tetap metodenya hampir sama. Dia pakai metode discovery learning, konservatif, tanggung jawab, ya, dan ceramah. Ada ceramah. Tapi perlu Bapak Ibu yang khususnya di kelas 6 untuk biologi, fisika, kimia itu SMP memiliki labnya. Jadi ketika pelajaran biologi masuk, anak-anak kalau mau ada praktek yang disebut dengan metode discovery learning, berarti mereka harus menggali penemuan. Contoh materi yang dipaparkan guru tersebut tentang tumbuhan. Jadi anak didik kami di kelas 7 sudah melakukan penelitian terhadap tumbuhan menggunakan mikroskop. Begitu. Next one. Dan begitu juga di fisika kimia kita juga punya LMA-nya. Nah, saya mau jabarkan dulu di sini ya Bu ya. Saya bukan hanya ngajar di sini saja, bukan di sini aja. Saya mau juga ngajar di SMP yang lain. Nah, yang saya lihat ya, IPA itu di sekolah lain mapelnya itu bisa tukar Bapak Ibu. Tapi di Trimurni ini biar anak-anak itu tidak bingung dan pusing, kami dipadatkan, kami bagi-bagi fisika ini, biologi ini, kimia ini. Kenapa kami juga memaparkan kimia? Karena yang saya ketahui di sekolah lain bahkan di negeri tidak ada mapel kimia secara khusus, tidak ada Bapak Ibu. Bahkan di negeri itu. Jadi ketika anak kita dari SMP negeri ataupun SMP yang lain, nah ketika di SMA mereka buta mereka akan pelajaran kimia. Padahal ketika anak kita mau ke SMA, ada mapel kimianya. Jadi di sini Tribun itu menyediakan langsung dikhususkan dia kimia itu ada mapelnya, ada jamnya tersendiri. Dan Bapak Ibu boleh lihat di sosmed kita, kimia ini anak-anak mempelajari bagaimana sifat kimia itu kan. Kalau khususnya yang di SMP kan, pasti Bapak Ibu pernah menerima hasil kerja tangan anak kalian berupa sabun sunlight. Nah itu hasil dari materi dari kimia seperti itu. Atau cara membuat es krim. Cara membuat es krim, Kak Marisa juga pernah kan melihat itu abang kelasnya dulu cara membuat es krim, dan itu ada di kimia. Dan ketika saya mengajar di sekolah lain Bapak Ibu itu tidak ada. Jadi menurut saya Tribun ini memang menjadi salah satu sekolah yang bisa difavoritkan dan memang tersusun dengan rapi. Walaupun kita mikir mafia ini kayaknya serem karena hitung-hitungan, tapi puji Tuhannya guru-guru SMP di sini bisa membuat mafia itu menjadi mata pelajaran yang sangat menarik. Itu dia Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan fisika, kita juga punya labnya dengan metode yang sama, ceramah dan diskusi, dan dilampirkan bagaimana cara gerak dan gaya kata surya tersebut melalui metode pembelajaran discovery learning tadi. Begitu ya. Nah, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya sendiri
Bapak Ibu, dan saya di sini membuat bahasa Inggris menjadi sepadan dengan bahasa Indonesia karena biasanya materi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama, hanya bahasanya aja yang berbeda, begitu. Dan metodenya pun yang kami lakukan hampir bersamaan. Ada discovery learning, ada cooperative learning, dan tanya jawab. Dan ada juga hasil creativity corner dari anak kita yang belajar bahasa Inggris, descriptive text. Di sini yang anak-anak kita yang tidak tahu yang action verb, part of speech melalui bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu, nah anak didik kita sudah tahu membuat creativity corner mendeskriptifkan gurunya, ya. Itu dia dengan metode apa? Discovery learning beserta juga bahasa Indonesianya yang tadinya anak-anak ini hanya mendapat berita kabar dari digital, dari handphone maksud saya, tapi di bahasa Indonesia guru tersebut juga mengingat dulu kami itu tidak ada Wikipedia yang lengkap. Nah, jadi guru tersebut memang memperkenalkan bagaimana kita mendapat berita dari koran juga. Jadi kan Bapak Ibu dulu kan ya, kita kan nggak ada kan Bu, dari handphone dapat berita-berita kan dari TV atau dari koran. Jadi tetap kami perkenalkan dulu ke anak-anak kita bagaimana kita mendapatkan berita dahulu kala. Itu maksudnya di sini ya. Nah, tik ini juga bagian dari mapel favorit dari anak didik kita. Nah, karena memang perlu ya Bapak Ibu di sini teknologi itu. Jadi di tik ini tidak hanya berhubungan dengan komputer, laptop, handphone, tidak itu juga, tapi ada karya nyatanya, proyeknya bagaimana cara membuat handphone dari kardus dengan metode keterampilan generik. Ya, Bapak Ibu kita bisa lihat anak didik kita sedang membuat proyek dari pelajaran tik, membuat handphone dari kardus dan kertas manila atau origami. Nah ya, ekstrakurikuler kita itu ada 4 tadi yang sudah dijelaskan di semester sebelumnya. Ada English Club, ada tik. Nah, mengapa sekolah Tribun ini menjadi pilihan? Sekolah kita juga Bapak Ibu di sini sudah mau mengaktifkan kembali daily activity kita dalam bahasa Inggris. Jadi anak didik kita tidak hanya di dalam bahasa Inggris saja, mereka berbahasa Inggris, tapi untuk menyapa guru, untuk izin asking permission itu harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sekolah kita khususnya di SMP ada juga English Club-nya. Nanti juga saya akan persembahkan dari, bukan, siswa saya akan mempersembahkan storytelling-nya dari kelas 9 di akhir nanti saya ya Bapak Ibu ya. Dan begitu juga dengan timnya. Dan pilihan ekskul berikutnya yang sudah saya jelaskan ada basket dan desain. Dan Ibu bisa lihat juga di sosial kita bagaimana anak kita sekarang yang khususnya kelas 7 paham mengirim video, paham mengedit foto. Karena saya juga pernah bertanya kepada kelas 4 sekarang kita, kalau ketika saya tanya apa dream job mereka, cita-cita mereka, ada nanti itu menjawab, teacher, aku mau jadi YouTuber, teacher, aku mau jadi content creator. Memang anak zaman sekarang tidak lepas dari situ. Jadi sekolah kita ini juga mengadakan ekskul desain dan disitulah diajari. Jadi tetaplah harapan kami yang khususnya orang tua kami di kelas 6 bolehlah bersama-sama dengan kami belajar di kelas 7 nanti. Oke, saya akan tutup dengan persembahan storytelling dari anak didik kami. When George's father came home, he didn't find his cherry trees. He was very angry. Who cut all my cherry trees? He shouted. George was very afraid. He was sure that
he did not tell a lie. Father, said George, I cannot tell a lie, but I cut down your cherry trees with my new axe. My son, said George's father, I'm so sad to lose my cherry tree, but you have given me something better. You told the truth, make a very happy father. He hugged and kissed him and did not punish him. The moral message of the story is, you have to be honest, even though you did something bad. Oke, kepada orang tua kami sekalian, ceritanya menceritakan tentang seorang anak yang diberi hadiah dari ayahnya sebuah kapak, dan dia ingin mencoba hadiah itu, dan dia memotong sebuah pohon ceri kesayangan ayahnya. Tapi dia tidak takut untuk berkata jujur. Dia memberitahu kebenaran bahwasannya dia yang memotong pohon kesayangan ayahnya. Karena kejujurannya membuat ayahnya menjadi senang dan bangga kepada anaknya dan tidak menjadi marah kepada dia. Pesan moral dari cerita tersebut, ketika kita berbuat salah, kita harus memberitahukan kejujuran supaya kita tidak mendapat hal yang lebih buruk daripada itu. Saya juga berterima kasih kepada orang tua dan juga guru-guru saya telah mengajari kami semua untuk selalu berbuat jujur atas kesalahan atau perbuatan kami. Oke, terima kasih. Saya Kaisa. Shalom. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk anak Kaisa yang sudah hadir hari ini. You did a great job. Yang sudah melakukan ya kegiatan storytelling dengan teacher Ekam sebagai teacher bahasa Inggrisnya. Yang terakhir dari saya akan memaparkan materi yang akan saya bawakan perihal kelas 9 ya, kelas yang saya ampuh. Perkenalkan, sebelumnya saya adalah teacher Astatika Panjaitan. Saya merupakan homeroom atau wali kelas dari kelas 9. Salah satunya anak saya baru melakukan storytelling tadi. Ya, hari ini saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama mengenai kelas rules ya ataupun peraturan kelas. Lalu perihal metode dan materi terkini tentang kelas 9 dan juga kegiatan sekolah yang sudah dilaksanakan oleh siswa-siswi saya. Hampir sama sebenarnya dengan kelas 7 ya. Kelas 9 juga memiliki peraturan kelas tersendiri. Bapak Ibu, terkhusus untuk kelas 9, adapun peraturan yang saya berikan kepada siswa-siswi didik saya itu mengatur ya cara berpakaian siswa-siswi didik saya. Jadi saya merupakan termasuk salah satu guru yang cukup kritis ya perihal bagaimana siswa-siswi didik saya datang ke sekolah ya, entah itu perihal atributnya ataupun bagaimana cara dia berpakaian. Nah, mungkin Bapak orang tua kita sekalian tahu ya bahwa kita itu nggak perlu sebenarnya tampak good looking, benar ya. Tetapi jika kita rapi, jika kita berpakaian sopan, orang juga dapat memandang kita sebagai orang yang berwawasan luas seperti itu. Lalu selanjutnya peraturan saya itu berkaitan dengan disiplin waktu ya. Lalu bagaimana mereka mengerjakan tugas sekolah ya? Apakah mereka tidak hanya disiplin waktu tetapi juga disiplin mengerjakan tugas sekolahnya? Nah, kemudian perihal jadwal kegiatan siswa ini berkaitan dengan piket ya, piket kelas, dan seperti Bapak Ibu tahu juga bahwa sekolah kita melaksanakan kegiatan ibadah setiap hari ya, setiap pagi di bawah ya bersama dengan seluruh guru dan juga siswa-siswi SD. Nah, jadi jadwal kegiatan siswa ini
kenakalan-kenakalan kecil yang dilakukan oleh anak didik saya. Nah, seluruh peraturan tersebut saya buat untuk siswa-siswi didik saya di kelas 9. Dan apabila terjadi pelanggaran, ya, walaupun saya selaku wali kelas tidak mungkin setiap hari ya mengawasi mereka, tetapi saya punya perangkat kelas yang saya berikan tugas untuk ya mengawasi ataupun memberitahu saya sebagai wali kelas peraturan apa saja atau siapa saja yang melanggar selama 1 minggu itu berlangsung gitu ya. Nah, karena kelas 9 ini merupakan kelas tingkat akhir ya di kelas SMP, jadi biasanya walaupun sebelum-sebelumnya juga saya melakukan ataupun memberikan cara yang sama. Jadi umumnya denda yang diberikan oleh siswa itu akan kami pakai gitu ya, akan kami bagi bersama untuk membeli barang perpisahan seperti itu. Seperti contohnya tahun lalu kami membeli jaket hoodie seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan pembelajaran ataupun materi di kelas 9 ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin orang tua kami sekalian ya, para ibu sekalian, memberikan tanggung jawab kepada kami, benar ya, tidak hanya untuk mendidik, tapi itu juga membimbing. Nah, tetapi sama seperti peribahasa gitu ya, jika tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Nah, mungkin ini hanya sedikit dari perkenalan dari guru-guru kami SMP ya, mungkin kepada orang tua kami yang SD yang hanya mengenal guru-guru SD saja. Tetapi saya di sini ingin memperkenalkan sedikit beberapa guru-guru yang mampu ataupun yang diberi tanggung jawab kepada Bapak Ibu sekalian untuk membimbing dan mendidik anak kita di sekolah teknik ini. Nah, jadi pada dasarnya pelajaran di SMP itu ada sekitar 13 mata pelajaran ya, yang diampu oleh beberapa guru yang saya tuliskan di sini. Selaku saya sendiri adalah guru biologi dan juga guru kimia. Berikut ini adalah bagaimana kegiatan siswa-siswi saya ya pada saat kegiatan agama berlangsung ya. Jadi pada umumnya mungkin kita hanya mengetahui kalau anak itu belajar agama hanya tahu teori gitu ya, hanya mengetahui tentang ayat Alkitab ataupun bagaimana sistematika gereja pada zaman dulu ataupun zaman modern sekarang. Nah, tetapi pembelajaran agama di sekolah kita khususnya untuk SMP mengedepankan juga bagaimana cara praktek gitu ya. Jadi di gambar ini atau di foto ini yang ingin ditampilkan adalah kegiatan kelas 9 dalam membangun skema gereja pada zaman modern ya, zaman sekarang. Selanjutnya adalah pelajaran mafia ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Teacher Eka sebelumnya. Pelajaran matematika ini diampu oleh Salian ya, dan juga pelajaran IPA diampu fisikanya oleh Miss Esther dan kimia serta biologinya diampu oleh saya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu juga ya bahwa pelajaran mafia ini cukup sulit gitu ya dilaksanakan ataupun diikuti oleh siswa-siswi didik kita. Tapi dengan metode maupun model pembelajaran yang baik dan benar sudah terbukti ya bahwa beberapa siswa bahkan sangat baik berkembang gitu ya dalam pembelajaran dua mapel ini. Nah, ini beberapa gambar seperti itu ya, kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, mungkin saya mohon maaf juga ya, karena saya termasuk guru yang sangat jarang mengambil momen-momen tertentu di kelas karena keseringan saya menjelaskan dan tidak terfokus untuk mengambil konten seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pembelajaran IPS dan juga bahasa Inggris ya. Pembelajaran IPS di kelas 9 diampu oleh Miss
Miss Innova. Dan pelajaran bahasa Inggris sendiri diampu oleh Teacher Eka ya. Kedua materi ini tidak hanya mengedepankan proses ceramah, tetapi juga diskusi. Jadi anak-anak mungkin Bapak Ibu sadari juga sepertinya ya, di rumah mereka jadi lebih aktif dalam berbicara karena ya pada dasarnya kami sangat mengembangkan metode ataupun cara pembelajaran yang tidak hanya dia mendengarkan gurunya saja, tetapi ikut berdiskusi bagaimana pendapat mereka, seperti ada mapel bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia umumnya. Selanjutnya ada pelajaran olahraga ya. Pada saat ini pelajaran olahraga diambil oleh Sir Merlin ya. Sir Merlin pada saat ini membawakan materi basket. Ini adalah merupakan foto daripada anak didik kita yang melaksanakan kegiatan senam gitu ya sebelum pembelajaran dimulai. Dan selanjutnya jadi tidak hanya pelajaran akademis saja yang kita kembangkan untuk anak didik kita, tetapi juga non akademis ya, seperti menguji kreativitas mereka di pelajaran prakarya maupun pelajaran seni budaya yang diampu oleh Pak Julister ya, Sir Julister. Dan yang selanjutnya adalah pelajaran TIK dan juga Mandarin seperti itu ya. Nah, kegiatan sekolah kita mungkin para ibu sekalian tahu ya. Jadi kelas sekolah kita ini mengedepankan yang namanya pelajaran agama ya. Jadi kita tidak hanya melihat siswa-siswi didik kita itu oke, nilainya bagus gitu ya. Jadi tetapi kami juga sebagai guru di sini memberikan nilai-nilai agama. Nah, nilai-nilai agama itu bisa kita lihat nanti di kegiatan siswa-siswi didik kita. Nah, jadi ini dari segi akademisnya ya, tidak hanya mungkin selama ini hanya belajar atau hanya lihat dari buku seperti itu ya. Tetapi siswa-siswi didik SMP kami juga ajak belajar di luar kelas, seperti kunjungan ke Museum Medan ya pada beberapa waktu yang lalu. Lalu juga dari segi multi language-nya kami kembangkan. Seperti itulah sekolah kami sangat ingin siswa-siswi didik kita itu dapat bersaing di tidak hanya secara sekolah ya, dari sekolah, tetapi juga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, kami belakangan ini sangat ingin gitu ya, sangat ingin siswa-siswi didik kami tidak hanya fasih ataupun menggunakan bahasa Indonesia yang benar, tetapi juga kami sudah mulai kembangkan potensi mereka di bidang bahasa Inggris ya, seperti yang sudah Miss Esther jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kami juga melaksanakan di SMP kegiatan yang namanya field trip ya. Jadi kegiatan field trip ini mungkin merupakan kegiatan di luar sekolah ya, yang sifatnya tidak hanya mengedepankan yang namanya jalan-jalan saja, tetapi pada saat kami field trip ini kami juga melaksanakan games, juga melaksanakan kegiatan yang namanya berbahasa dengan bahasa Inggris, sama juga pada saat kunjungan ke museum juga seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada ekskul Inggris dan juga ICT. Nah, di sini pelajaran TIK ya Bapak dan orang tua kami sekalian yang diampu oleh Nurul ya. Beliau sedang mengajari anak didik kita bagaimana cara membuat blog ya. Mungkin Bapak Ibu beberapa orang tua kita mengetahui ya, blog itu merupakan website seperti itu ya, di mana yang pembelajaran TIK ini tidak hanya mengajari anak didik kita hanya pada dasarnya saja, nah tetapi diajari juga nih bagaimana membuat gitu ya, hasil karya sesuatu yang sifatnya digital seperti blog atau website. Nah, di sini siswa-siswi didik kami sedang melaksanakan kelas English ya,
Nilai bahasa sedang melaksanakan kegiatan listening. Nah, ini yang saya maksud tadi, beberapa kegiatan kecil ya yang dilaksanakan oleh sekolah kita untuk tidak hanya mengedepankan nilai akademis saja, tetapi juga nilai-nilai agama yang harus kita tekankan kepada siswa-siswi didik kita. Karena dimanapun kita nanti akan berkembang secara akademis, tetaplah yang akan dilihat adalah bagaimana kita berbudi pekerti seperti itu ya. Jadi tidak hanya dilihat dari nilai siswa-siswi didik kita saja, tetapi juga dari sifatnya, dari kebiasaannya, dari tingkah lakunya di sekolah. Ya, makanya dari itu Bapak Ibu yang orang tua kami dari kelas 6 SD tidak hanya seperti keinginan daripada kepala sekolah kami, tetapi saya juga selaku salah satu guru ya dari tingkat SMP juga ingin memohon kepada orang tua kami sekalian, jika Bapak dan Ibu ya sudah melihat bagaimana kualitas sekolah kita ini mendidik, bahkan mengembangkan potensi siswa-siswi didik kita ya, bagaimanapun ya, mari kita sekolahkan tetap anak didik kita semuanya di sekolah ini, seperti itu. Terima kasih, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita menutup kegiatan kita ini, ada kiranya yang ingin ditanyakan dari para orang tua kami sekalian, ataupun ingin rasanya kita berdiskusi pada siang hari ini karena kita sudah berkumpul di tempat ini, kami persilahkan. Ada sekiranya ingin ditanyakan dari orang tua kita, ya. Mungkin biasanya kita hanya berjumpa seperti itu ya pada saat pembagian rapor ataupun pada saat kegiatan Natal seperti itu. Nah, tetapi pada siang hari ini kita diwadahi oleh sekolah seperti itu ya, bisa dapat berkumpul dengan forum teachernya masing-masing. Orang tua juga bisa berdiskusi dengan kami apabila ada yang ingin orang tua atau ibu-ibu sekalian tanyakan kepada kami, silakan. Ada sekiranya. Ada kira-kira orang tua kami sekalian? Oke. Ada orang tua kita yang bertanya, boleh diperkenalkan dahulu Ibu, orang tua dari siswi mana? Saya persilakan. Oke. Oke, terima kasih kepada Ibu, orang tua dari Cila ya, orang tua dari Cila, siswi kita kelas 6 ya. Ini bertanya perihal sanksi. Mungkin Ibu tadi sudah mendengar dari teacher Eka sendiri, dari saya juga, bahwa kami memiliki peraturan. Kenapa sih harus memilih sanksi berupa uang? Apakah ada sanksi yang lain seperti itu ya? Ada kiranya orang tua kami yang lain yang ingin bertanya?
terhitung dari Oktober 2019. Pada saat saya mulai mengajar di sekolah ini, saya tentu masih seorang yang baru seperti itu ya. Saya belum membuat peraturan seperti ini, ataupun di tahun kedua saya menjadi wali kelas. Jadi saat saya tahun kedua mengajar di sekolah ini, saya diberikan tanggung jawab lebih oleh kepala sekolah saya sebagai wali kelas. Saya juga di situ belum membuat peraturan serupa seperti ini. Nah, tetapi tahun kedua saya berarti ya, atau tahun ketiga saya mengajar di sekolah ini, saya mulai membuat peraturan berupa sanksi dengan uang tadi, gitu ya. Nah, yang pertama saya lihat kenapa harus sanksi berupa uang, Miss. Yang pertama, saya ingin mungkin dia berkaitan sama kelas yang saya ampu ya. Saya sudah 3 tahun sebagai wali kelas, saya selalu ditunjuk sebagai wali kelas kelas 9 seperti itu. Jadi pada dasarnya alasannya nggak mulu-mulu ibu sekalian, karena saya ya ingin meringankan siswa-siswi didik saya sebelum dia membeli barang perpisahan. Sebetulnya hanya itu awal tujuan saya sebenarnya, membuat kenapa harus sanksinya berupa uang. Nah, yang kedua, jika sanksi yang saya, mungkin itu yang pertama alasan saya ya, ingin meringankan ya para orang tua sekalian juga ya, istilahnya nabung, tetapi bukan pakai istilah uang kas seperti itu. Nah, jadi kami tidak ada uang kas tersendiri, tetapi kami bilangnya itu dosa gitu ya, tabungan dosa tadi kami pakai lah itu, atau ya kami bagi nakal lah itu untuk membeli barang perpisahan kelas. Nah, yang kedua, saya rasa menurut saya seperti itu ya, uang ini sangat diperlukan oleh siswa-siswi didik kita ini ya, entah itu dia mau jajan, entah dia itu mau naik angkot. Nah, itu kan akan saya review setiap minggu gitu ya. Saya kebetulan jadwal saya di hari Kamis, jadi setiap hari Kamis saya bilang buku dosa mana, seperti itu. Buku dosa mana? Ini kan kita tengok siapa yang dalam 1 minggu itu punya kesalahan seperti itu ya. Nah, jadi saya lihat anak didik saya ini punya kecenderungan seperti itu ya. Jika hanya diberikan sanksi berupa misal diberikan tugas lebih seperti itu ya, ataupun diberikan sanksi berupa tidak boleh mengikuti pelajaran saat itu seperti itu, ataupun dimarahi secara terus-menerus, saya rasa itu tidak mengurangi mereka melakukan pelanggaran. Saya rasa ya di kelas saya, mungkin di kelas teacher yang lain akan berbeda. Nah, tapi mungkin pemikiran dari kelas 9 ini hanya itu seperti itu. Nah, jadi saya lihat sepertinya ini bisa dicoba dan ya mengikuti keinginan saya yang pertama tadi ya, untuk mengurangi beban mereka seperti itu. Karena pada saat saya mohon maaf, mungkin saya juga tidak ingin gitu ya menampilkan yang namanya kesenjangan itu tadi. Nah, jadi pada saat mau kita perpisahan, membeli barang perpisahan, mereka nggak ada lagi bilang, Miss, kayaknya aku nggak bisa beli. Padahal judulnya barang perpisahan, wajiblah semua ikut membeli. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Ibu. Oke, itu kabar dari saya. Kalau boleh tahu yang tidak setuju orang tua yang hadir berapa orang ya yang tidak setuju? Mama Claudia, oke. Nah, kalau pertama dari saya benar yang dibilang Teacher Aspatika, kayak memang seperti itu kedisiplinannya yang sudah dipaparkan. Dan tambahan dari saya, kalau
Kira-kira ada dari ibu sekalian yang lain yang ingin bertanya? Selamat siang, ibu-ibu sekalian. Ini hanya informasi karena sekarang kita lihat masyarakat anak-anak yang masuk remaja itu banyak salah persepsi mengenai pendidikan. Karena banyak arus lain dari orang tua dan punya anak nggak sedikit tua ada kuliah. Waktu kita yang melewati fase-fase begitu termasuk dengan memasukkan itu sama elek. Karena banyak waktu di sekolah ada anak bilang gini, ngapainlah kau sekolah pandai-pandai, nggak ada gunanya itu. Nah, itu diracuni otak. Jadi kalau kita dari orang tua tidak memprotek kita bergaul dengan yang salah, maka dia tamat SMA tidak mau kuliah tetap jadi apa-apa. Kalau anak saya jujur bukan promosi ya, yang besar UI S2, yang nomor 2 Unhal. Nah itu saya protek dia, saya lihat dia bergaul dengan siapa. Karena dari sekolah guru kami di sini pagi sampai jam 2 siang saja, tapi dia bergaul di luar dengan orang lain itu diracuni. Nah sekarang program pemerintah banyak mau beasiswa sudah disediakan pemerintah. Yang penting anak kita pintar. Jadi saya Tironi ini adalah salah satu sekolah mau bergandengan tangan dengan orang tua. Kita sama-sama cari sekolah yang SMA beasiswa. Bukan India ya Bu, bukan di Taruna ya Bu, itu berbayar. Kalau SMA di Taruna Nusantara, uang pembangunannya 150 juta sampai 200 juta. Kalau di DEL 55 juta. Itu gampang. Nah, ada sekolah di Singapura tidak usah bayar uang sekolah, dikasih makan, dikasih asrama, yang penting anaknya pintar. Sekarang sudah buka pendaftaran, itu namanya MOE. Ini yang diikuti kelas berapa? Kelas 2 SMP, maka 3 SMP. Tapi di sana turun kelas, sudah 1 tahun karena mereka foundation. Di sana di Singapura SMA 2 tahun, SMP 4 tahun. Nah, jadi mereka kalau anak kita pintar, oke, saya akan bantu kalian carikan, tapi harus pintar. Saya bisa fokus kalau begitu kan. Jadi sekolah kita saya mau membantu orang tua, karena saya membuktikan anak muda. Ini yang ketiga, di Ivana SMP kelas 2, Mandi, buat anak dia bisa. Tapi itu harus didukung orang tua ya. Jangan pula kamu nggak ada modal kayak Milo ada kelas tinggi lah. Jangan nggak ada modal sama sekali. Modalnya apa? Modal bahasa Inggris, pintar matematika. Nah, itu ada. Kalau mau kuliah di Singapura, NTU, NUS itu nggak gratis, tapi harus menang Olimpiade. Maka sekarang sekolah kita ada kompetensi, ada lomba Olimpiade kan? Diikutin Bu. Jangan lihat mahal. Itu sudah sangat murah. Karena sudah kami kasih aspek gitu. Kalau kita mau ikut Olimpiade yang luar, 2 juta setengah tuh. Yang paling gampang 40.000 karena anak kita ikut. Jadi jangan kalian diambil mahal-mahal. Kalau kita mau melihatkan anak kita
Tapi sediakan anak ibu dulu, mampunya dulu, karena itu tes tidak ada yang bantu, tes sendirian. Kami hanya bisa mengatakan, tapi yang fight anak ibu. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena anak saya adalah bagian daripada Tuhan. Dia bilang pada saya, "Mak, siapkanlah anak generasi muda, 15 tahun ke depan mereka jadi apa? Karena kami ini," anak saya bilang, "ada pemimpinnya. Saya tidak mau, Mak, warga negara Indonesia ini semuanya IQ-nya jongkok. Mama tolong dong bilang ke orang tuanya nutrisi anaknya, malam tidur jam berapa, supaya mereka tahu pentingnya pendidikan. Kita tidak mau dong jadi negara berkembang terus, kita mau jadi negara maju. Tapi negara maju itu bukan gampang, harus kasih semua. Kita kan tipu-tipuin. Nah, dari dulu kan tidak mau menipu orang. Orang mau bilang di sekolah apa, itu terserah mereka. Tapi kalau kalian orang tua mau gabung dengan kami, masuk SMP ke sini, SMP kelas 2 nanti, anak ibu udah siap. Waktu buka NPO biasanya di bulan 2 kita apply. Tapi harus siap ya, mata bahasa Inggris itu harus bisa. Harus bisa mengarang bahasa Inggris 500 kata paling sedikit. Nah, itu aku bantu kalian. Nah, apply kamu di sana, tamat SMA gratis. Tapi Bu, bagaimana kalau nilainya nggak bagus? Aduh, ya bayarlah. Kalau nggak sanggup bayar ke mana? Mulai kalau ke Indonesia. Tahun 2016 ke bawah, dulu yang pulang ke Indonesia itu sedikit. Tapi sekarang lumayan banyak, 20 yang pulang. Kenapa? Karena dulu nilainya boleh 18, sekarang hanya 12. Bingung nggak? Bingung. Karena A di sana 1, B 2. Jadi dia ada 6 paket. Kalau kamu nilai kamu kalau dapat D itu dapat 4. 4 kali 6 24. Gugur kamu. Karena dia tidak boleh melebihi 12. 13 bagaimana Bu? Gugur. Jadi dia cuma bisa dapat nilai D semua. Dapat C gugur. Nah, itu maka disiapkan yang lebih tua. Jadi sekarang pemerintah banyak, tapi yang saya pinter, benar-benar pinter ya, jangan pura-pura pinter. Banyak sekolah di luar sana anak yang nyontek nyesel semua. Mamanya bilang, kenapa ya anak saya dari SD sampai SMA juara umum, tes TBK nggak masuk, sekolah nggak tahu mana kok. Maaf saya ngomong begitu karena nyontek. Jadi kita nggak mau tuh, karena zaman sekarang tidak bisa lagi. Lu apa berapa? Jadi oleh sebab itu maka masih anak yang masih kecil kita bekerja sama buatkanlah mereka yang mampu. Kita sebagai orang tua nggak usah pura-pura. Kalau anak nggak mampu kasih leskan. Kalau bisa ngajar sendiri lebih bagus. Di sini banyak jangan bilang namanya bapaknya supir angkot Bu, mau harap dia jadi polisi, mau sogok-sogok dari mana kan? Sekarang nggak ada sogok-sogokan lagi. Kalau lu mampu masuk, kalau tidak mampu ya sudah. Cuma mau jadi polisi itu kayak macam pemilihan Miss Universe. Badan harus cantik, mata harus terang, ya, nggak boleh cacat semua. Nah itu. Tapi kan kalau nggak bisa diapol, ya ambil yang lain. Bisa masuk di PDN, bisa masuk STAN. Nah itu supaya mereka, kita mau orang tua di sini adalah bagian dari orang-orang yang lebih dibandingkan yang lain, setidaknya. Jadi mau dia bapaknya supir angkot, mamanya tukang cuci, tapi anaknya pintar, mari sekolah sini. Kita rangkul, bawa mereka ke beasiswa supaya apa? Perbaiki ekonomi orang tua, perbaiki strata hidup. Ya, itu mohon kerjasamanya Ibu, percayakan sekolah kami. Saya tahu caranya karena saya sudah melewatinya. Saya nggak bisa kabur. Kalau dia mau Eka karena dia belum menikah, Ibu Eka bilang saja mana buktinya. Ibu Eka dengan saya bawa. Tapi kalau kalian tanya saya mana buktinya Ibu, saya akan tunjukkan. Setuju ya Bapak Ibu, setuju ya Ibu-ibu, karena anak kita adalah harta yang paling berharga. Kalau ada masalah dengan
jadul. Jadi itu waktu dari SMA. Dia simpan duit, dia beli, dia punya HP. Karena mamanya nggak mau beli HP, dia mamanya bilang begini, dia ada duit 2 juta jangan dulu. Karena dia kasihan sama abangnya satu orang satu. Dia beli satu-satu, maaf beli HP loh, ini cuma duit mama, itu kan SMP dong, kan masih labil. Jadi mama nggak bisa melarang saya. Saya punya kamu sendiri kok. Udah, saya kan mama nggak bisa melarang mama kan berdoa. Mama kan berdoa, hatinya rusak, berjalan 3 minggu kemudian HP-nya rusak. Simpan dia duit dari sampai 2,5 juta, jadi tahu. Dipakai 8 hari kemudian naik Grab pas ulang tahun sama kawannya pulang ke rumah jatuh di mobil. Kalau lagi nggak bisa. Nah, udah lah mama terus menjelaskan sekarang bahwa mama nggak mau kasih aku di HP, aku nggak mau lagi. Saya loh mak 2,5 juta pas buka beli. Kau bisa 2,5 juta kalau dapat mama makan enak itu dapat 3 hari 4 hari. Nah, tapi sekarang dia kuliah karena tuntutan dari sekolahnya, dia sekarang pakai HP iPhone. Dan dia pakai laptop juga disediakan sekolah sana. Juga dia pakai laptop itu karena sudah pakai MacBook. Harga waktunya berapa itu? 37 juta. Kalau kita nggak mencapai itu, dia nggak bisa kuliah. Karena tidak sama semua pakai kaki. Nah, kita sudah ada orang tua, puji Tuhan aja. Kenapa? Karena kita nggak usah bayar kuliah lagi, Bu. Apalagi kedokteran. Di Umpri masuk kita 35 juta. Uang kuliah selesai 35 juta. Ya sudah, kita beranggapan kita sudah meminta aku bayar uang kuliah kamu. Nah, siapa lebih murah? Saya lebih murah kan? Nah, oleh sebab itu kita orang tua pandai-pandailah memilih sekolah, memilih anak kita bergaul. Kalau orang tua mau bergaul kami SMP kelas 2 kita bisa kirim anak itu, tapi nanti pas dari SMP dia baru ketemu kelas 3 SMP bulan 10 baru ada pengumuman bulan 11 berangkat mereka ke sana untuk belajar ada ke sana bulan 1-nya baru mereka SMP kelas 3 gitu. Jadi itu nggak apa turun 1 tahun, tapi kualitas di Singapura lebih bagus daripada Indonesia. Nah, kalian di dalam itu bagaimana Bu? Ada SMA Praditya Budayana itu di Solo. Bu, aku mau apa Bu? Mau dan sekolah Kristen? Ada. Katolik itu ada di Panggung Biru. Uang pembangunannya 80 juta, asrama juga bayar 5 sampai juta 1 bulan. Ada. Nah, itu yang kelompok-kelompok yang disediakan mereka menjadi pemimpin. Kalau ibu mau anak ibu menjadi seorang pemimpin, harus diarahkan dari kecil. Kalau tidak tahu caranya, tanya saya. Saya bersedia ditanyain pas kalau aku udah sekolah. Kalau aku nggak di sekolah, janjian. Aku akan bantu kalian mengarahkan anak ibu menjadi seorang pemimpin. Kalau ibu setuju, anak ibu jadi pemimpin. Siapa sih yang setuju anak jadi pemimpin? Nggak ada. Seluruh semua kan? Nah, kita satu hati kan? Nah, oleh satu hati, mari sekolahkan SMP-nya di sini, kelas 2 SMP, saya akan bantu ibu. Tapi itu nggak butuh modal ya Bu, jangan hanya modal karena harus bahasa Inggris, Ibu Eka bisa bantu, harus bisa matematika. Itu 2 kuncinya. Ya, kita sama-sama membuat murid sekolah Indonesia ini bisa go internasional. Oke? Terima kasih. Terakhir dari saya, marilah kita bekerja sama ya, seperti kata pimpinan kami. Marilah kita bekerja sama agar bisa membentuk ya nantinya siswa-siswi kita ini menjadi seorang pemimpin. Baik itu tidak hanya di rumah, tetapi juga bisa menjadi pemimpin nantinya kelak. Terakhir dari saya terima kasih kepada orang tua kami yang sudah meringankan
Doa penutup akan dibawakan oleh Teacher Esther. Saya persilakan. Oke, terima kasih terakhir dari saya ya Ibu-ibu buat waktunya kurang lebih 1,5 jam ya sudah hadir di sini. Terima kasih buat waktu perhatian dan juga mendengarnya tadi. Dan yang kedua, jika memang Ibu sangat berminat tolonglah di sini anaknya disekolahkan seperti yang dijanjikan oleh pimpinan tadi. Beliau akan membimbing Ibu jika Ibu mau adanya sekolah di Singapura dengan beasiswa dan juga nanti bisa juga masuk Universitas Pertahanan seperti yang beliau sudah katakan ya. Jadi itu nilai plusnya sekolah ini. Mungkin bisa pertimbangkan kepada orang tua kami yang kelas 6 supaya nantinya yang bercita-cita demikian bukan tidak bisa, pasti bisa. Semua bisa seperti yang dia katakan tadi, usaha dan upaya kita dan juga doa, dan kami juga sangat mendukung akan hal itu. Jadi demikian sekali lagi kami titip pesan ibu-ibu kelas 6 kami harapkan semua di sini ya. Dan ini sudah mendaftar dan juga ada yang kelas 6 sekarang yang belum sah mendaftar itu Daniel. Terima kasih ya Ibu. Kemudian kami tunggu orang tua yang lain seperti yang saya sudah katakan di awal. 3 besar semester genap untuk kelas 6 SD ini akan mendapat voucher. Nanti kami beritahukan lebih lanjut untuk uang sekolah. Dan juga untuk orang tua kami yang lain, kami mohon juga dengan sangat supaya memberitakan sekolah kita ini ke tempat yang lain karena memang kami sangat membutuhkan banyak siswa. Karena ibu pun sudah tahu kinerja kami seperti apa, seperti tadi gambarannya secara umum, tapi lebih jauhnya pun pasti sudah tahu. Karena itu terima kasih sekali lagi, dan sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Kami sangat mengucap syukur kepada Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga atas segala kasih dan cinta Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Momen hari ini sangat luar biasa Bapak, boleh terlaksana dengan baik. Kegiatan parenting meeting kelas 6 SD, kelas 7 SMP dan kelas 9 SMP. Terima kasih Bapak, Kau sudah kirimkan orang tua kami yang berada pada saat ini di tengah-tengah kesibukan mereka tetap memberikan perhatian untuk kami di tempat ini. Biarlah apa yang sudah kami paparkan pada hari ini Bapak boleh menjadi keyakinan bagi mereka untuk tidak pernah ragu untuk menyekolahkan anaknya di tempat ini. Terlebih kepada orang tua kami kelas 6 SD, kami sangat mengharapkan Bapak semua anak-anak kelas 6 SD boleh melanjutkan kembali pendidikannya di SMP Pertimurni tahun ajaran 2024 dan 2025. Kami berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendaftar, dan kami juga sangat menantikan juga Bapak ajaran tangan Tuhan untuk memberkati seluruh orang tua kelas 6 SD agar mau mendaftarkan anaknya di tempat ini, karena mereka sudah mendengar dan juga melihat apa yang kami perkatakan pada hari ini Bapak itu yang nyata kami kerjakan. Kiranya itu menjadi salah satu pertimbangan kepada seluruh orang tua kami Bapak, terkhusus kelas 6 SD, supaya mereka tidak ragu untuk melanjutkan pendidikan di SMP Pertimurni. Bapak di surga, kami juga memohon kepada-Mu, Kau berkati seluruh orang tua kami ini yang sudah hadir, bahkan yang masih ada di rumah, seluruh orang tua kami di Trimurni ini Bapak. Berkati pekerjaan tangan mereka, limpahkan segenap berkat yang daripada-Mu, supaya apapun yang mereka perlukan, baik di sekolah ini maupun di rumah, boleh tercukupi dengan baik. Dan sebentar juga kami akan berpisah Bapak, orang tua kami ini akan melanjutkan kegiatan mereka untuk di luar sekolah ini. Kau memberkati dan menjaga dan melindungi mereka, tibakan dengan selamat tujuan mereka. Dan juga Bapak di sorga, biarlah dari pertemuan kami ini esok dan seterusnya kami semakin semangat untuk mengerjakan yang terbaik, bergandengan tangan untuk memajukan sekolah kami ini, terlebih untuk mencerdaskan seluruh anak didik kami yang sudah Kau percayakan di tempat ini. Bapak di sorga, di sepanjang acara ini, jika secara tutur kata kami ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Kau ampunkan kami, kuduskan kami, layakkan kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terpuji termulialah Kau Bapa dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa